Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, Anda kembali bersama saya, Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Institut Masa Depan Indonesia, yang lebih dikenal sebagai Masa Depan Institut. Pembicaraan kita kali ini adalah politik. Jokowi, presiden pilihan rakyat ini, dalam tekanan. Jadi saya beri judul Jokowi dalam tekanan. Ini biasa terjadi pada saat menjelang habisnya periode pemerintahan. Apalagi di dunia ketiga yang banyak berhubungan dengan rentenir kelas dunia dan investor kelas dunia. Maka pada saat menjelang akhir masa jabatan seorang presiden atau perdana menteri atau apapun Anda menyebutnya, maka lembaga-lembaga dan negara-negara kuat akan berdatangan untuk meminta konsesi lebih cepat, pembayaran lebih cepat, supaya aman apa yang mereka telah investasikan dahulu. Nah, di Indonesia ada dua macam tekanan. Yang pertama adalah eksternal, yang kedua adalah internal. Di bawah yang internal ini masih ada satu lagi, ya, yang berhubungan dengan lembaga-lembaga gerakan keadilan. Ya, ini masuk dalam yang internal. Nah, yang eksternal ini, ya, yang pertama datang dari Barat, diwakili oleh Amerika Serikat, negara-negara besar Eropa dan lain-lain diwakili oleh Amerika Serikat supaya kita lebih mudah menyebutnya. Kemudian Timur, ya, kekuasaan Timur diwakili oleh Cina, Xi Jinping. Lalu ada lembaga-lembaga superkuasa, IMF, World Bank, WTO, G20, G8, yang juga mau mengatur pemerintah-pemerintah di dunia ketiga termasuk Indonesia. Mereka bisa mengatur kita. Nah, kemudian yang internal ini, yang pertama adalah para konglomerat besar yang membentuk oligarki, yang saking hebatnya kekuasaannya bisa mengatur eksekutif, yudikatif, legislatif, bahkan aparat hukum. Ini sudah kita lihat. Yang paling gampang adalah kasus yang terakhir di Rempang dan Seruyan, di mana aparat TNI, polisi, BRIMOB bersenjata dikerahkan untuk menghadapi rakyat yang mempertahankan tanah-tanah mereka, tanah air mereka, tanah ulayat dan lain sebagainya yang sudah menghidupi mereka ratusan tahun. Tiba-tiba mau diberikan, ya, kepada investor, yang investor ini mengundang investor dari luar, Cina, Xinyi, untuk membangun pabrik dan kota di situ, Rempang Eco City, dengan mengusir penduduknya. Ini sesuatu yang dilarang oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kalau mereka sekarang tidak punya sertifikat, adalah tugas pemerintah untuk memberikan mereka sertifikat, bukan mengusir mereka dari tanah-tanah mereka karena ada investor yang menginginkan tempatnya yang strategis itu. Dan dia letaknya di Selat Malaka, yang kalau Cina mengatur itu, maka dia akan sangat berguna buat Cina dalam geopolitik Cina. Dia bisa
mempengaruhi seluruh negara-negara yang menentangnya. Kemudian di situ pula di Selat Malaka itu terjadi transaksi perdagangan internasional yang sangat besar melampaui 10.000 triliun US dollar. Mestinya pemerintah Indonesia lah yang ikut mengatur di situ sehingga bisa mendapatkan 30% dari transaksi yang ada. Tapi sekarang malah diserahkan kepada Xinyi, kepada Cina lewat Tommy Winata, konglomerat pemimpin Arta Graha pemiliknya. Nah ini, kemudian ada berderet nama-nama besar ini, Agung Podomoro, Aguan, ya, Arta Graha Group, Tommy Winata yang tadi saya sebut, yang punya proyek di Rempang itu dan tempat-tempat lain. Dia juga punya proyek reklamasi di Pulau Bali. Bila Rempang ini berhasil direbut dengan cara seperti itu, maka tempat-tempat lain, daerah-daerah strategis dan mengandung tambang dan mineral di negeri kita bisa berpindah tangan kepada asing lewat paket-paket investasi, lewat kawasan ekonomi khusus dan lain sebagainya yang sengaja dibuat seperti VOC dulu. Sehingga ada tempat-tempat yang tidak bisa diatur oleh pemerintah, tidak bisa dimasuki oleh rakyat Indonesia sebagai pemilik negeri ini. Ini gejala yang sangat berbahaya dan tidak boleh diteruskan. Karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sejak dari pembukaannya, di mana pemerintah wajib melindungi tanah tumpah, tanah air bangsa ini dari tentara asing dan dari keserakahan bisnis. Ini tidak boleh terjadi dan itu tugas pemerintah, dan kerjaan pemerintah ini diawasi oleh DPR. Kalau dua-duanya berkolaborasi kemudian dikendalikan oleh oligarki, maka rakyat tidak punya tempat lagi dan ini bisa mengundang people power. Nah, kemudian ada Sinar Mas Group, Indah Wijaya dan sebagainya, dan saudara-saudaranya yang pernah terlibat dalam perusakan hutan, kemudian dia dituntut juga, ya, ada gratifikasi yang diberikan kepada anak presiden dan ini dituntut oleh Ubaidillah Badrun di pengadilan dan sampai sekarang belum diproses, sudah berjalan 2 tahun. Ada Salim Group, Antoni Salim, Adaro Group, Edwin Suryajaya, Boy dan Erick Thohir, Sandiaga Uno, Maya Pada Group, Datuk Tahir, James Riyadi Lipo, Murdayapo, Sukanto Tanoto, Luhut Binsar Panjaitan, dan lain-lain. Orang-orang ini ketika pemerintah sudah hampir habis periodenya akan minta konsesi-konsesi yang lebih besar. Itu sebabnya apa yang terjadi di Rempang, di Seruyan, di Morowali, di Papua dan lain sebagainya, di Wadas dan lain sebagainya, Kendeng dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari tekanan kepada pemerintah, dan pemerintah yang dalam keadaan lemah ini akan memberikannya dan akan dimusuhi oleh rakyatnya karena rakyatnya lah yang akan jadi korban dari keserakahan bisnis ini. Ini tidak boleh diteruskan. Kemudian tekanan dari konglomerat itu membuat ya pemerintah akhirnya harus bermusuhan dengan rakyatnya, dan wilayah-wilayah daerah-daerah strategis akan berubah menjadi jalur Gaza, menjadi Palestina di negeri sendiri karena rakyat kehilangan tanah-tanahnya untuk ditempati oleh orang-orang dari negeri lain yang dimasukkan ke situ, dibikinkan rumah-rumah buat mereka, sedangkan mereka yang berada di situ diusir. Nah, ini sangat berbahaya dan tidak boleh terjadi di Indonesia. Kalau Israel dan Palestina memang sudah dibuat untuk menjadi tempat yang selalu kacau balau karena Inggris telah menjanjikan negara kepada Israel. Jadi
negeri yang dijanjikan adalah janji Inggris kepada Israel agar punya negara. Nah, sehingga Eropa bebas dari rombongan Yahudi. Hitler membunuhnya, Inggris membawa mereka bersama Denmark dan lain-lain, membawa mereka ke Timur Tengah. Nah, ini tekanan ini sangat berat. Tekanan internasional sudah sangat berat, tekanan dari dalam negeri, dari konglomerat sendiri lebih berat lagi. Karena mereka merasa telah punya konsesi mengangkat Jokowi sampai ke tampuk kekuasaan nomor 1 Republik. Nah, akibatnya akan ada ya di internal ini ada gerakan perubahan yang dipicu oleh keserakahan konglomerat dan kesalahan manajemen pemerintah dan abainya pemerintah terhadap hak-hak rakyat. Maka yang akan muncul sebagai gerakan perlawanan adalah akan datang dari ormas, dari LSM, kaum intelektual yang sekarang sangat tidak nyaman karena negara ini seperti tak terkendali lagi, malah dikendalikan oleh dunia luar, oleh Xi Jinping, oleh Amerika Serikat dan lain sebagainya yang terus-terusan merongrong pemerintah minta lebih banyak konsesi. Kemudian ada aktivis keadilan, ada arus balik dari mantan pendukung Jokowi yang tiba-tiba saja tak bisa lagi meneruskan mendukung Jokowi karena Jokowi dianggap sudah melampaui batas, terutama setelah membangun politik dinasti ini yang sengaja seolah memplot anak-anaknya untuk menjadi pemimpin negeri ini, melanjutkan estafetnya dan akan disandingkan dengan Prabowo dengan merubah undang-undang. Dan ini membuat Gunawan Muhammad yang selama ini mendukung dan terang-terangan mengaku selama ini memang mendukung dan melakukan apa saja untuk Jokowi, sekarang bertekad untuk menggagalkan politik dinasti ini. Demikian juga dari mantan pendukungnya yang lain yang selama ini dianggap sebagai booster RP, yaitu Denny Sregar, yang bilang sudah muak, sudah mau muntah melihat politik dinasti yang dibangun ini. Nah, ini sangat berbahaya. Jokowi bisa menjadi musuh bersama nantinya. Nah, dalam tekanan eksternal kita tahu ya semua mengalaminya. Soeharto ya yang terpaksa harus memperpanjang konsesi Freeport 10 tahun sebelum habis masa konsesinya. Kemudian Habibie dipaksa untuk menaikkan BBM dan listrik agar bisa bayar utang, dan Habibie menolaknya dengan sangat bagus dengan mengatakan bahwa rakyat kami sedang jatuh miskin, kami tidak bisa menaikkan BBM dan listrik pada saat seperti ini. Habibie cukup mampu bermain di antara dua karang. Kemudian Abdul Wahid juga mendapat tekanan, tapi Abdul Wahid bertahan dan tidak pernah satu perak pun cair pinjaman dari IMF dan lain-lain selama masa pemerintahan Abdul Wahid, yang Menteri Keuangannya dipegang oleh ekonom Rizal Ramli. Sebelumnya dia Menko Perekonomian. Megawati dari awal sampai menjelang akhir masa jabatannya itu mendapat tekanan yang luar biasa untuk melakukan liberalisasi, untuk menjual aset-aset BUMN, membuat PMDN, penanaman modal dalam negeri, dirubah menjadi PMA, dijual kepada asing, sehingga kita kehilangan aset-aset kita yang sangat bagus. Itu adalah tekanan dari luar, ya, eksternal. Kemudian dipaksa untuk menjual ya bank-bank yang sudah membuat kita bangkrut, ya, BCA, BDNI, BII dan lain sebagainya, itu yang luar biasa banyak membebani negara. Setelah disehatkan dipaksa dijual, dan pada masa Megawati, BCA dijual dengan harga 5,3 triliun rupiah untuk 5,1% saham. Artinya total 10 triliun saja telah mendapatkan
bank terbesar di Indonesia, bank swasta terbesar di Indonesia dengan 700 cabang dengan luar biasa dan punya obligasi di dalamnya 60 triliun. Sehingga ketika itu berpindah tangan kepada Paralon, Jarum Paralon, ini pemerintah langsung punya utang kepada Jarum Paralon sebanyak 60 triliun. Inilah yang diprotes oleh Kwi Kian Gi, tapi tidak berhasil menyetop proses itu. Akhirnya bank-bank dengan cara yang sama dijual dan pemerintah berutang. Pemerintah yang sudah kerja keras ini bukan mendapat penghargaan tapi mendapat beban baru, utang yang luar biasa. BLBI, obligasi rekap ini telah membebani negara nanti sampai 2032 dan ini sebaiknya segera dicabut supaya negara ini bisa membangun dengan lebih baik. Kemudian pada masa SBY juga ya pemerintah sudah mengeluarkan release and discharge kepada pemamah BLBI ini sehingga mereka tidak bisa lagi ditangkap. Mereka sudah dianggap suci dengan membayar dengan cara seperti itu, memberikan aset-asetnya, kemudian berapapun itu walaupun nilainya cuma 10-20% dari nilai yang dikeluarkan pemerintah sudah dianggap lunas. SBY dipaksa juga liberalisasi, membeli saham Inalum pada saat menjelang habisnya masa konsesi dan kita harus keluar duit sampai 7 triliun. DPR-nya setuju, Menteri Keuangannya Khatib Basri senang, padahal kita membeli milik kita sendiri. Ini kebodohan yang luar biasa kalau kita berpikir logis. Tapi kalau kita berpikir ilogis, bisa-bisa saja itu dilakukan. Tapi harus ada penyelidikan lebih lanjut. Ya, itu yang seharusnya kita melakukan audit lingkungan, kita malah membeli milik kita sendiri yang kita sewakan kepada orang lain. Kepada penyewanya itu kita beli. Ini luar biasa. Dan kemudian pada masa Jokowi, hal yang sama juga terjadi. Baik dari Cina maupun dari Barat, dari Timur maupun dari Barat, sama-sama menekan Jokowi untuk minta konsesi tambang dan mineral lebih banyak. Itulah yang terjadi sekarang, sehingga daerah-daerah strategis bisa diambil oleh investor. Dan ini sangat berbahaya. Inilah tekanan itu. DPR harus menjaga supaya Jokowi jangan terlalu jauh disesatkan oleh menteri-menterinya atau anggota kabinet yang seharusnya bisa menghalangi itu karena punya kemampuan akademis, intelektual yang sudah mumpuni seperti Sri Mulyani Indrawati dan lain-lain. Menteri-menteri yang sudah yang doktor, yang profesor dan segala macam ini harusnya bisa mengingatkan Jokowi agar berpihak kepada rakyat dan negara demi kemakmuran rakyat dan negaranya. Kemudian kita lihat hal yang sama sudah terjadi tahun 2018 menjelang berakhirnya periode pertama Jokowi telah 2 tahun menjelang habis masa konsesinya Freeport. Yang kalau ditunggu kita dapat gratis, tapi akhirnya kita membelinya 2 tahun sebelumnya dengan 3,85 miliar US dollar lewat Inalum. Inalum kemudian untuk membeli itu mengeluarkan lagi surat utang negara sehingga kita membeli dengan utang untuk saham yang 51,2% dari Freeport itu. Harus kita lihat setelah kita membeli itu berapa bagian kita yang di-store ke negara dari Freeport. Apakah kita sekarang punya, kalau kita punya 51,2% saham di Freeport Indonesia, mestinya juga kita punya direktur di situ sehingga bisa mengontrol produksi. Tapi kita tidak tahu bagaimana karena belum ada keterangan yang lebih detail tentang ini. Nah, kemudian dengan utang itulah kita memiliki Freeport
51,2% saham. Artinya kita harus membayar mulai sekarang, cicilan utangnya itu akan bertambah besar karena kuponnya itu juga sangat tinggi, di atas 5%. Kita juga sudah melakukan hal yang sama ketika membeli saham Newmont Nusa Tenggara. Ya, jadi kita sudah biasa tidak mengerti dalam urusan yang seperti ini, atau pura-pura tidak mengerti, sehingga orang Barat memuji kita sebagai pemerintahan yang baik. Memang mereka suka memuji-muji kita agar mendapatkan apa yang mereka mau. Nah, mestinya ada peringatan dari orang macam Menku Sri Mulyani Indrawati, tapi ini ikut menjerumuskan Jokowi karena dia tidak kreatif untuk mendapatkan penghasilan, pemasukan negara dari tambang-tambang dan mineral kita. Tidak pernah minta bagian yang lebih dari itu. Padahal zakat tambangnya saja, zakatnya saja 20% ditetapkan oleh Allah untuk orang Indonesia yang sekarang ada dan yang bakal lahir. Jadi pemerintah Indonesia cuma boleh memberikannya kepada investor, membaginya kepada investor 40-40, 50-30, 20-60 atau berapapun yang disepakati. Tapi yang 20% itu milik rakyat Indonesia yang sekarang ada dan yang bakal lahir. Ini harus diwakili oleh seorang direktur. Nah, kalau dibagi dengan 40-40 berarti kita dalam setiap tambang, mineral dan lain sebagainya itu kita punya 3 direktur. Sehingga ada kontrol yang bagus dan ada penghasilan yang bagus. Sekarang ini kita cuma mendapat konsesi misalnya dari batu bara cuma 13,5%, dan ketika jatuh tempo ditawar-tawar bisa dapat 5,7-7% saja. Zakatnya aja nggak cukup itu. Tapi kalau kita atur, kita perbaiki undang-undang minerba ini, kita bisa mendapatkan sampai 60% dari tambang, maka kita akan menjadi negara kaya. Nah, kalau Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 itu diisi dengan konsep zakat, dan memang itu awalnya, tapi kemudian dilupakan sehingga yang masuk adalah konsep liberal, sehingga bumi ini menjadi tidak ada pemiliknya. Padahal ini milik Allah, diberikan kepada kita semua yang sekarang ada dan yang bakal lahir. Maka zakatnya itu 20%. Kemudian Erick Thohir harusnya juga mengerti, karena orang bisnis. Harusnya kita bisa mendapatkan penghasilan yang sangat besar kalau dipegang oleh direktur yang bagus BUMN itu. Tapi yang terjadi kemudian adalah 68% BUMN dalam kondisi hampir bangkrut menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, termasuk BUMN andalan Pertamina 191 triliun, PLN 71 triliun, Garuda, Jiwasraya dan lain-lain. Saking gedenya kerugian itu sampai orang menganggap ini seperti ada perampokan. Nah, ini harus diselidiki, tidak bisa dibiarkan. Kalau di swasta pasti sudah dipecat. Tapi yang terjadi, Erick Thohir malah menggangsir duit Telkomsel 6,3 triliun untuk membeli saham GoTo, yang kemudian saham GoTo ini melorot terus sehingga negara dirugikan sampai 3,2 triliun untuk keuntungan GoTo, di mana abangnya berada di situ, Boy Thohir. Nah, ini kemudian ada bisnis PCR-nya bersama LBP di wilayah kewenangannya. Ini sebetulnya tidak boleh. Jadi tidak boleh terjadi lagi orang-orang bisnis ini memegang jabatan atau kementerian yang berhubungan dengan bisnis itu. Dia harus berhenti, harus orang lain. Kemudian ada Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang mengungkap ada kemungkinan kecurangan dalam Pilpres nanti karena yang mau dimenangkan sudah jelas. Dan ini membuat orang tambah benci sama Jokowi dan bisa mengundang people power tentunya. Kemudian ada Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang membatalkan larangan ekspor tapi tidak memungut pajak. Seharusnya pada saat ekspor itu tidak dilarang dan para pengusaha ini mendapat keuntungan besar, kata Rizal Ramli, mestinya dipajakin
bila perlu sampai 60%, sehingga negara memiliki uang yang cukup untuk membangun di saat krisis dan membantu rakyat. Nah, juga ada hakim PN Jakpus yang memberi putusan menunda untuk Partai Prima mengikat semua parpol, padahal itu khusus tuntutan Partai Prima, tapi mengikat semua parpol dan rakyat Indonesia dengan vonis menunda pemilu. KPU dipaksa untuk menunda pemilu 2 tahun 4 bulan 7 hari, persis seperti keinginan istana kata orang-orang. Dan itu juga didengungkan oleh Lanyala untuk memberi tambahan waktu dan beberapa ketum parpol. Menteri Agama bikin keadaan lebih runyam lagi karena menunjukkan sikap Islamofobianya yang keras, sehingga orang membenci Jokowi, dianggap telah memasang orang yang salah di tempat yang sangat penting itu. Kemudian berapa tahun kesulitan jamaah kita naik haji, dan orang mesti nyalir dana haji dipakai untuk infrastruktur. Ini perlu penyelidikan yang cepat. Nah, kalau tidak ada itu maka harus disucikan namanya. Tapi kalau terlibat dia, kalau memang begitu harus ada hukum juga, harus ada sanksi. Kemudian Yakut menaikkan ongkos naik haji dari 39 juta menjadi 69 juta. Ini membuat orang marah. Nah, dari sisi-sisi inilah kita melihat bahwa Jokowi di masa senjanya ini dalam bahaya yang luar biasa, dalam tekanan yang luar biasa. Dan kalau tidak segera diantisipasi dengan membuat program-program yang populis seperti menurunkan harga BBM, menurunkan tarif listrik, menggratiskan sekolah dan lain sebagainya, maka mungkin Jokowi dan keluarganya tidak tertolong. Juga konglomerat yang selama ini mendapat keuntungan akan dicatat oleh orang-orang ini, dan para pendukung fanatik yang menjadi booster LP akan dicari. Saudara-saudara kalian, ini gejala yang sangat berbahaya. Kita tidak menginginkan sampai seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.